Yes. Assalamualaikum. Kami dari keluarga Misno is back. Kurang kenceng, Bu. Waalaikumsalam. Ya, kita bikin konten lagi nih. Saya bawa beberapa macam benda favorit saya. Ini suasananya tuh lagi mendung, habis Oke. hujan. Jadi kita nyore-nyore aja. Di sini ada kopi. Ini ada kopi. Nggak kelihatan itu kopi. Kopi. Terus ini ada cookies. Cookies. Jadi siap-siap aja. Kita bakalan ngobrol ngalor ngidul gitu. Oke. Tapi kita belum ngobrol soal ini, Pak Misno. Kita Apa? berdua kan anak komunikasi nih dulu kuliahnya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, terus juga calonnya mungkin anak komunikasi, gebetannya anak komunikasi, itu kuliahnya ngapain, atau bakal nyokap bokap bakal punya mantu anak komunikasi gitu. Ini bener nggak mitos jatuh bangun aku ketemu di Jadi, internet? kamu ngetes aku soal komunikasi gitu? Kita bahas bareng aja. Oke. Bahas bareng. Saya komunikasi. Kalau saya Visipol, ilmu komunikasi. Jadi jurusannya ilmu komunikasi, fakultasnya Visipol, Universitas Pembangunan Nasional. Ketika saya masuk swasta apa ya? Swasta rasa negeri. Swasta karena kedinasan itu awalnya, terus setelah lulus jauh berapa tahun lulus jadi negeri. UPN. Universitas paling negeri. Pang Nation. Tapi Jogja ya, bukan Jakarta, bukan Surabaya, Jogja. Nah, satu, jika banyak orang kuliah biar gampang kerja, anak komunikasi hanya menghidupi cita-cita masa kecil. Banyak anak komunikasi masuk jurusan ini karena pas kecilnya kebanyakan nonton berita, dunia dalam berita di TVRI misalnya. Bener nggak? Kalau saya dulu ada di Oke dulu, guys. RCTI, di RCTI ada apa ya? Kalau Sabtu pagi itu nuansa pagi itu kayak berita gitu. Kalau nggak salah nuansa pagi namanya di RCTI, dan di segmen akhir nuansa pagi itu kayak ada laporan khusus traveling. Ya. Traveling kemanapun ya, entah di alam, entah apa, traveling lah. Nah, itu membuat saya kayaknya saya pengen jadi wartawan deh. Nah, itu sih salah satunya itu. Keduanya sepak bola. Karena saya wartawan sepak bola, saya dari 2004 sampai sekarang 2020 saya wartawan sepak bola nyaris. Maaf saya potong. Nah. Sorry kalau noise ya, karena kita di teras depan perbatasan kampung, jadi banyak wirawiri. Ya gitu. Tapi salah duanya sepak bola. Nah. Itu sih yang Iya. Kalau saya sih karena di rumah TV nyala, bokap suka nonton, koran langganan, bokap suka baca, dan majalah juga. Tapi saya lebih suka majalah sih dari media konvensional itu. Saya lebih suka majalah karena lihat grafisnya, nyium bau abis nyetaknya gitu, saya suka. Tapi kalau ngomongin koran, saya suka baca koran dari SD. Bahkan saya masuk SD, saya lulus TK itu udah bisa baca. Saya pernah minta bapak saya untuk sekolah di ISIP Jakarta. Sekolah publisistik gitu, ISIP. Cuma karena saya jauh di Wonogiri, akhirnya bapak tidak meluluskan itu karena biaya hidup mahal. Jakarta saudara nggak terlalu banyak. Terus juga pas kamu pengen ambil komunikasi, orang tua nanya kuliah komunikasi apaan sih gitu, tanya nggak? Nanya enggak, karena bapak sudah tahu. Cuma sebenarnya diharapkan ekonomi atau teknik gitu loh. Nah, karena mungkin orang tua punya pandangan lain ya itu, tapi lebih dibebasin sih, 60% dibebasin, dan lebih dicuekin waktu itu karena saya gue bandel. Jadi karep-karep pula harus sekolah nanti gitu, saya penting sekolah. Kalau lulus mau jadi apa gitu ditanyain nggak? Enggak pernah ditanyain, karena alhamdulillah setelah gue gagal di SMA, nilai gue hancur, semester 3 gue dapat beasiswa. Gue lulus nganggur seminggu gue udah mulai kerja gitu sih, orang tua gitu. Kalau aku tuh sebenarnya tamatan Makassar tapi pengen balik lagi ke Jakarta, ambisi pengen masuk UI, pengennya langsung dong komunikasi. Tahun 2004 itu grade-nya tinggi banget, jadi hubungan internasional sama komunikasi itu grade-nya paling tinggi, IPS. IPA itu pasti masih kedokteran, tapi ngomong doang nggak ada usaha. Akhirnya gagal lah SPMB karena nggak seserius orang-orang juga belajarnya sih. Aku modal ambisi doang gitu, pengen
antara pengen masuk jurusan komunikasi dan kuliah dimanapun, atau aku mempertimbangkan UI. Awalnya aku pengen mempertimbangkan UI aja nih, ilmu perpustakaan, ilmu perpustakaan deh gitu. Bahkan gue UMPTN-nya geografi. Nah, aku dulu IPA kan. Saya IPC, aku ambil IPC. Kalau saya UMPTN udah yakin gagal ya, itu tetap ambil komunikasi. Itu sih. Oke. Nah pada akhirnya aku pun setelah pengen mementingkan universitas atau mementingkan jurusan, aku pilih komunikasi. Nggak dapet negeri, akhirnya swasta. Akhirnya masuk Mustopo gitu. Tapi sebelumnya pilihannya apa ya? ISIP sempet ISIP, atau pengen masuk LSPR London School, cuma kayaknya nggak tahu, ngalir aja gitu. Mustopo, oke, yaudah di sini aja gitu. Iya. Alhamdulillah lulus. Pas kuliah sesuai ekspektasimu gak bakal belajar ini gitu? Nggak Atau tahu. Biasa aja, Nggak jalanin tahu, aja gitu jalanin ya. aja. Tapi ketika terjadi perubahan, saya kan ngalamin fase koran, saya pernah ngalamin fase koran, pernah ngalami sekarang online ya. Jadi kan teori-teori mungkin ya, ini saya nggak tahu pasti teori-teori belajar jurnalisme itu berganti. Iya, tapi saya akhirnya belajar, tapi saya paling tidak gini, ilmu statistik kepake ketika saya harus menghitung soal namanya Google Analytics, itu kan ilmu statistik kepake. Terus misalnya pengantar ilmu politik misalnya, itu beberapa teori ataupun cara berpolitik di redaksional saya kepake gitu, walaupun tidak apple to apple, A sama A gitu enggak, tapi ada pengembangan, tapi berguna sih, walaupun enggak signifikan, bukan enggak signifikan, enggak plek-plek. Semester awal kan belajarnya dasar logika, statistik, dasar ilmu politik, apalagi sih sosiologi dan sebagainya gitu. Bahkan saya ketika penjurusan ngambilnya komunikasi, jurnalistik, PR sama apa gitu, broadcast atau apa gitu ya. Saya ngambil jurnalistik ada. Itu ada namanya MSK, manajemen surat kabar gitu. Itu saya penulisan ada ding manajemen surat kabar apa, dan itu menurut gue sampai sekarang apa sih relevansinya gitu. Masih ada ya belajar itu. Karena saya juga kalau penulisan berita saya sempat jadi asisten dosen penulisan berita 2. Saya pernah gitu. Nah, kalau itu sih masih relevan ya, penulisan berita itu masih relevan, 5W1H segala macam. Tapi emang paling seneng sih pas kuliah praktek, seneng sebel gitu loh, karena kan tugasnya pasti banyak tuh. Tapi aku paling senang fotografi jurnalistik pas kelasnya Pak Indiwan. Halo Pak Indiwan. Jadi tuh aku kebagian challenge foto di apa tuh namanya, Taman Lawang, terus sama ini kesenian wayang orang Barata. Temanku yang lain ada yang di Kamar Mayat RSCM, gue yang Kamar Mayat RSCM, ada yang di Bantar Gebang, ada yang di mana-mana gitu. Seru sih. Kalau gue fotografi nggak ada yang kayak gitu ya, coba fotografi praktek misalnya panning, stock action sama cuma itu aja sih. Terus juga kuliah komunikasi, emang nggak bisa komunikasi? Itu menurut gue pertanyaannya konyol ya. Manisnya kuliah komunikasi. Tapi yang jelas sih, kalau anak zaman sekarang yang aku lihat, temanku juga ada yang masih kuliah komunikasi sih udah lumayan banyak praktek sih. Dalam arti maksudnya teori dan praktek tuh balance gitu loh. Kayak misalkan aja kita mau bikin campaign, berkembang lah pasti. Kayak gitu. Itu tuh fenomenanya udah berubah banget dan sangat dinamis sih. Kebetulan nggak tahu juga kenapa aku masih pengen nyoba kerja di dunia komunikasi juga. Iya sih, yang pasti kalau mahasiswa komunikasi pesan saya, kalau ada demo ya sekali-kali ikut, 2 kali ikut, jangan sama sekali nggak ikut, tapi jangan juga ikut terus. Ya kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak gitu kan. Iya. Saya anak LMND. Sombong. Oke dah, tutup aja Pak. Nah, itu keluarga Misno, kita ngobrolin sesuatu yang positif. Yang pasti stay healthy, jaga jarak. Yes, cuci tangan jangan lupa. Sikat gigi, itu penting. Iya sih sebelum tidur. Oke. Mau pakai skincare biar seger mukanya. Dadah, assalamualaikum. Dadah.